Lalu kemudian orang yang melakukan dosa melihat buku catatan amalnya itu. Bagaimana isinya? Mali hadzal kitab. Mengapa buku saya ini la yughadiru saghiratan, semua yang kecil-kecil, wala kabiratan, semua yang besar-besar ada di dalam. Perbuatan dosa. Ada kawan saya namanya Muhajir. Nama kau siapa? Muhajir. Kenapa nama kau Muhajir pindah? Ayahku transmigrasi. Kalau ini bukan. Yang ini imam slow di pasar. Sampai pulang ke rumah, yang paling tajam matanya di dunia ini menengok timbangan ama-ama. M3, mak-mak milenial. Tajam matanya. Kurang 1 kilo. Nengok Quran tak nampak. Nengok timbangan nampak. Ibu-ibu yang matanya tajam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, muslimin muslimat, tak dapat saya sebut satu persatu. Insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbal alamin. Yang kita hormati alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, para habaib yang tak dapat kita sebutkan, tapi insyaallah semua nama-nama ini dicatat oleh para malaikat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna 'alaikum lahafizin. Bersama kamu ada malaikat hafizin, menjaga, kiraman, mulia, katibin, menulis. Menjaga, mulia, menulis. Ya'lamuna ma taf'alun. Mereka tahu apa yang kamu lakukan. Buku catatan itu nanti akan diberikan kepada kita. Fa amma man utiya kitabahu biyaminih. Siapa yang buku catatan amalnya diberikan dari arah sebelah kanan, fa sawfa yuhasabu hisaban yasira. Maka hisabnya, perhitungannya akan ringan, dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi siapa yang kitabnya diberikan dari arah belakang, fasawfa yad'u subura, maka dia akan dipanggil sebagai orang yang celaka, orang yang rugi. Makanya ketika kita berwudu, disiram tangan sebelah kanan, kita berdoa, mudah-mudahan buku catatanku nanti diberikan dari arah sebelah kanan, insyaallah. Lalu kemudian Allah katakan, Iqra kitabak, baca buku catatan amalmu. Oh, bunyi mobil. Baca buku catatan amalmu. Ketika buku catatan amal itu diberikan, kafa binafsikal yawma 'alaika hasiba. Cukuplah buku itu sebagai alat untuk menghitung segala perbuatan baik burukmu. Lalu kemudian orang yang melakukan dosa melihat buku catatan amalnya itu. Bagaimana isinya? Mali hadzal kitab. Mengapa buku saya ini la yughadiru saghiratan, semua yang kecil-kecil, wala kabiratan, semua yang besar-besar ada di dalam. Perbuatan dosa yang tidak dia ingat ada print outnya, ada catatannya, dicetak. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sebesar biji sawi, sebesar ujung rambut, sebesar ujung mata pedang, sebesar tapak kaki semut yang hitam, ditunjukkan di depan matanya. Lalu kemudian apa kata dia? Allahumma ba'id bainana wa baina asfarina. Allahumma ba'id bainana, jauhkanlah kami dari buku catatan kami ini. Kami pun malu menengoknya ya Allah.
Itulah mengapa kita berdoa, Rabbil firli, hapuskanlah buku catatan yang tak baik itu Allah. Siapa yang tak pernah buat dosa? Semua kita ni buat dosa, tapi insya Allah ketika nanti kita menghadap Allah, buku catatan dibuka, semuanya hapus bersih insya Allah. Tapi catatan hutang tidak. Ini jangan mentang-mentang udah tobat. Ini namanya Masjid Imam Bonjol. Masjid Imam. Saya katanya besok Ustadz subuh terakhir tausiah itu di Masjid Imam Bonjol, saudara-saudara kita dari Minangkabau. Tapi walaupun ini masjid didirikan mayoritas masyarakat Minangkabau, tapi sholatnya pakai bahasa Arab kan? Tak ada mentang-mentang Masjid Imam Bonjol, wakaf masyarakat Minangkabau Ternate. Tiba-tiba dalam Allah nan gadang bana. Ada untuk bahasa Arab. Dan tidak ada di situ ditulis Masjid Imam Bonjol hanya untuk masyarakat Minangkabau. Yang lain daripada itu dilarang masuk. Ada. Jadi yang berwakaf mungkin mayoritas kebanyakan. Itu salah satu ajaran Islam, tidak membeda-bedakan suku dan warna kulit, semuanya sama. Adapun masalah mazhab beda-beda sedikit saja. Saya pergi ke Maroko, bismillahnya tak berbunyi sama sekali. Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sama dengan di Makkah Pak Ustaz? Tidak, Makkah bismillahnya ada, cuman tak terdengar. Sama lah, tak sama. Maroko tak ada bismillah sama sekali. Kalau Makkah pakai bismillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Kalau tempat kita macam-macam. Ada yang pakai bismillah, ada yang bismillahnya sir. Ada di masjid itu imamnya dua, yang satu pakai bismillah, yang satu tidak. Saya pernah sholat di salah satu masjid, ditunjuknya Ustaz Somad itu imam. Imam apa? Imam silent. Kalau Ustaz Somad, saya pakai mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i bismillahnya jahar. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tidak boleh kita membawa mazhab yang bertentangan dengan masyarakat yang ada. Maka bismillahnya sir, karena yang dipakai mazhab Ahmad bin Hanbal, Imam Hambali, sejak tahun 1924 pemerintahan Saudi Arabia memakai mazhab resmi, mazhab Hambali. Sebelum 1924 maka mazhab yang besar di Makkah adalah mazhab Syafi'i. Imam besar Masjidil Haram Makkah tahun 1916 namanya Syekh Ahmad Khatib, alif lam mim nun kaf ba alif waw ya, 9 huruf. Bahasa Arab itu biasanya 3 huruf. Hadir, hadara. Majlis, jalasa. Membaca, qara'a. Ini sampai 9 huruf. Alif lam mim nun kaf ba alif waw ya. Gimana lah cara membacanya ini? Rupanya Al-Minkabawi, Minangkabau. Ada anak muda merantau. Ada suara-suara. Ada anak muda merantau ke Makkah. Namanya Ahmad. Siapa namanya? Ahmad. Kalau di kampung awak Ame. Ame. Namanya Ahmad. Pergi ke Makkah.
Sampai di Makkah hafal Quran, hafal hadis, hafal fikih, mengaji pada ulama-ulama Masjidil Haram. Memang dasar betuah. Kalau tuah ada di badan, pasir digenggam menjadi intan. Badan betuah menikah dengan anak Syekh Soleh Al-Kurdi. Al-Kurdi itu orang Kurdistan. Cantik, kaya. Ini tak perlu saya sebutkan, nanti bapak tu tak senyum balik ke rumah. Cantik, kaya, anak orang soleh, bisnismen orang Kurdi di Makkah. Namanya Syekh Soleh Al-Kurdi. Punya anak gadis, menikah dengan Ahmad tadi. Lalu kemudian Syekh Soleh tadi dekat dengan Syarif Makkah. Waktu itu Makkah belum dipimpin oleh rezim King Abdul Aziz. Karena King Abdul Aziz baru berkuasa di Makkah 1924. Waktu itu Makkah Madinah otonomi khusus. Otonomi. Otonomi itu artinya pemerintahan yang mandiri, berdiri sendiri. Itu arti otonomi. Karena dulu waktu saya kuliah di Mesir tahun 1998 reformasi. Setelah itu pemerintahan kita memberikan beberapa daerah otonomi kepada gubernur. Datanglah tokoh ke Kairo. Jadi kami tanya, Pak, apa arti otonomi itu, Pak? Katanya, oto diurang, mi diawak. Jadi maksud otonomi ini artinya pemerintahan yang berdiri sendiri, dipimpin oleh Syarif Hussein. Syarif karena dia mulia. Laki-laki namanya Syarif, kalau perempuan namanya Syarifah. Untuk keturunan Nabi Muhammad SAW dipakai Sayyid, dipakai Syarif. Dari mana dalilnya? Dari hadis Nabi, Innal Hasan wal Husain sayyida syababi ahlil jannah. Sesungguhnya Hasan dan Husain sayyid, pemimpin. Itulah maka Habib-Habib itu selalu dipanggil Sayyid atau dipanggil Syarif. Kebetulan Makkah waktu itu dipimpin oleh Habib namanya Syarif Hussein. Jadi kalau saya manggil Habib-Habib, Sayyidi Al-Habib Rifqi. Yang membawa saya ini namanya Habib Rifqi. Yang saya hormati Sayyidi Al-Habib. Jadi memanggil keturunan Nabi itu Sayyidi. Lalu Sayyid ini pun datang ke berbagai negeri. Sampailah ke apa nama kota kita? Saya ingat, cuman ngetes saja bapak-bapak. Datang mereka kemari, maka kita panggil Sayyidi. Sayyidi artinya tuanku. Karena orang Minangkabau itu bahasanya selalu pendek. Berapa? Ba'a. Bagaimana? Ba'a. Berapa? Bara. Maka Sayyidi itu pun disingkatnya. Sayyidi jadi Sidi. Jadi para ulama yang keturunan Nabi tadi naik kapal laut. Waktu itu belum ada pesawat. Dari Hadramaut, Yaman. Kok bisa keturunan Nabi itu ke Yaman? Nah, ini panjang ceritanya. Nabi Muhammad SAW punya anak namanya Fatimah. Ambo dulu kalau disabik Fatimah ingat ambo Nabi. Kini sabik Fatimah ingat bini. Nabi punya anak namanya Sayyidatuna Fatimah. Sayyidatuna Fatimah itu punya anak laki-laki namanya Sayyidina Al-Husain. Sayyidina Al-Husain punya anak laki-laki namanya Sayyidina Ali Zainal Abidin. Sayyidina Ali Zainal Abidin punya anak laki-laki namanya Sayyidina Muhammad Al-Baqir. Sayyidina Muhammad Al-Baqir punya anak laki-laki namanya Sayyidina Ja'far Shadiq. Sayyidina Ja'far Shadiq punya anak laki-laki namanya Sayyidina Ali Al-Uraidi. Sayyidina Ali Al-Uraidi punya anak laki-laki namanya Sayyidina Muhammad An-Naqib. Sayyidina Muhammad Naqib punya anak laki-laki namanya Isa. Sayyidina Isa punya anak laki-laki namanya Ahmad.
Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Muhajir artinya pindah. Ada kawan saya namanya Muhajir. Nama kau siapa? Muhajir. Kenapa nama kau Muhajir pindah? Ayahku transmigrasi. Kalau ini bukan. Yang ini Imam Sayyidina Ahmad bin Isa Al-Muhajir pindah dari fitnah-fitnah di Irak, lalu dia pergi ke negeri yang tenang, mendapat ilham dari Allah. Itulah negeri tenang bernama Tarim Hadramaut. Jadi Habib-habib kita ini kebanyakan belajar di Darul Mustafa Tarim Hadramaut, yang sekarang dipimpin oleh Habib Umar bin Hafiz, juru bicaranya para habib. Lalu para habaib ini datang menyebarkan Islam ke negeri kita. Itulah yang saya semalam ziarah ke makam Sayyidi Al-Habib Sayyid Muhammad bin Abdurrahman Al-Bar. Sayyid Habib-habib yang ada besar di apa nama daerah kita? Ternate. Al-Bar bin Syekh Abi Bakar bin As-Saqqaf, tulisan Arabnya As-Saqqaf, tapi orang Yaman menyebut qaf itu G. As-Saqqaf, sampai orang Indonesia As-Saqqaf. Jadi jangan sampai kita bingung memahami itu. Datanglah mereka ke Nusantara. Apa mungkin mereka langsung datang dari Yaman sampai ke Ternate melewati Pulau Sumatera? Tak mungkin. Karena bertemu mereka pertama kali. Ada yang langsung, ada. Tapi ada juga sebagian yang singgah di Pulau Sumatera. Begitu mereka naik kapal laut, berhari-hari kantor. Kebetulan istri kepala dinas itu belum pakai jilbab. Dipesan sama panitia yang mengundang, Ustadz, tolong pembahasannya jangan menyinggung jilbab sedikit pun. Rupanya dia takut nonjok. Begitu sampai di atas, ya ayuhan nabi, wahai nabi, qul li azwajika, katakan kepada istrimu, wa banatika, kepada anak perempuanmu, wa nisa'il mu'minin, kepada perempuan yang beriman, yudnina alaihinna min jalabibihinna, hendaklah mereka memanjangkan pakaian mereka. Langsung yang mengundang itu tertunduk lemas. Matilah sekali. Langsung kena skor. 3 bulan tak diundang. Lihat, habis itu diundang lagi. Alhamdulillah. Loh, kok diundang lagi? Alhamdulillah udah meninggal, Pak. Jadi tak usah kita takut menyampaikan. Karena kalau kita takut kita sudah habis untuk Allah Subhanahu. Orang Minangkabau kalau takut takkan mungkin sampai ke Ternate ini, betul? Kalau takut, cemas, ngeri, takkan mungkin dia sampai sejauh ini. Apa yang membuat dia? Dia berkata, langkahkannya kaki dari rumah, Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Tapi kalau udah punya duit, jangan lupa Allah, bayar zakat. Menabungnya kemana? Menabungnya ke Bank Nagari Syariah. Tak ada Bank Nagari Syariah, menabunglah ke Bank Syariah Indonesia supaya selamat kita dari riba. Ini nampak-nampaknya Ustaz sudah dapat royalti dari BSI ini. Saya tak ada hubungan apa-apa dari BSI. Saya cuma mengajak supaya selamat dari riba. Solatnya sudah baik, puasanya sudah baik, zikirnya sudah baik, tapi ternyata belum selamat dari riba. Bangkit dari kubur macam orang kerasukan setan. Berdoa kepada Allah, tangannya dia angkat, ya Rab, ya Rab. Tapi apa kata Allah? Doamu tak dikabulkan. Apa kata Rasulullah? Mat'amuhu haram, makanannya haram. Masrabuhu haram, minumannya haram. Malbasuhu haram, pakaiannya haram. Wa udhiya bil haram. Anak-anak kita dimasukkan sekolah tahfiz Quran, hafalannya tak masuk-masuk. Kenapa? Karena dikirim pakai duit haram. Tak ada duit haram itu Pak Ustaz. Duit semuanya sama, warnanya merah.
Mana ada duit haram warnanya hitam? Duit semuanya sama, tapi datangnya dari mana? Kita akan dituntut di hadapan Allah. Katupe gulai paku sampai ke Ternate. Sepiring lontong sayur disuap dengan nama Allah, bismillah, berubah menjadi setetes darah. Setetes darah berubah menjadi daging, menjadi tulang, mengalir di badan. Ayyuma lahmin, setiap daging, nabata min aramin, tumbuh dari yang aram, fannaru aulabi, tempatnya api neraka jahanam. Nauzubillah. Maka carilah dengan cara yang halal. Berdagang, berniaga, jujur. Jangan sampai timbangan 1 kilo di pasar. Sampai pulang ke rumah, yang paling tajam matanya di dunia ini menengok timbangan, ama-ama M3, mak-mak milenial. Tajam matanya. Kurang 1 kilo. Nengok Quran tak nampak. Nengok timbangan nampak. Ibu-ibu yang matanya tajam, lanjutkan, teruskan. Setuju? Untuk apa? Menyelamatkan pedagang supaya jangan sampai makan haram. Catatan-catatan hutang piutang, catat. Kawan saya mau minjam, saya bilang kita mesti catat. Tapi kita sudah bersahabat lama, bro. Kita kan sudah berkawan, guys. Oh, di neraka jahanam kawan pun masuk neraka juga. Maka tulis untuk menyelamatkan dia. Kalau dia mati atau kita mati, ahli waris akan membayar. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin-hadirat yang berhadir pada pemakaman ini, kalau ada hutang piutang, tolong datang kepada ahli waris, kami akan membayarnya. Hutang piutang begitu orang takut kepada manusia, tapi ada hutang kepada Allah. Hutang apa itu? Hutang puasa saat hamil 7 hari, saat mengandung 7 hari, saat menyusukan anak 7 hari. Tapi apa kata Allah? Doamu tak dikabulkan. Apa kata Rasulullah? Mat'amuhu haram, makanannya haram. Udhiya bil haram. Anak-anak kita dimasukkan sekolah tahfiz Quran, hafalannya tak masuk-masuk. Kenapa? Karena dikirim pakai duit haram. Tak ada duit haram tuh Pak Ustaz. Duit semuanya sama, warnanya merah. Mana ada duit haram warnanya hitam? Duit semuanya sama, tapi datangnya dari mana? Kita akan dituntut di hadapan Allah. Katupe gulai paku sampai ke Ternate. Sepiring lontong sayur disuap dengan nama Allah, bismillah, berubah menjadi setetes darah. Setetes darah berubah menjadi daging, menjadi tulang, mengalir di badan. Ayyuma lahmin, setiap daging, nabata min aramin, tumbuh dari yang aram, fannaru aulabi, tempatnya api neraka jahanam. Nauzubillah. Maka carilah dengan cara yang halal. Berdagang, berniaga, jujur. Jangan sampai timbangan 1 kilo di pasar. Sampai pulang ke rumah, yang paling tajam matanya di dunia ini menengok timbangan, ama-ama M3, mak-mak milenial. Tajam matanya. Kurang 1 kilo. Nengok Quran tak nampak. Nengok timbangan nampak. Ibu-ibu yang matanya tajam, lanjutkan, teruskan. Setuju? Untuk apa? Menyelamatkan pedagang supaya jangan sampai makan haram. Catatan-catatan hutang piutang, catat. Kawan saya mau minjam, saya bilang kita mesti catat. Tapi kita sudah bersahabat lama, bro. Kita kan sudah berkawan, guys. Oh, di neraka jahanam kawan pun masuk neraka juga. Maka tulis untuk menyelamatkan dia. Kalau dia mati atau kita mati, ahli waris akan membayar. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin-hadirat yang berhadir pada pemakaman ini, kalau ada hutang piutang, tolong datang kepada ahli waris, kami akan membayarnya. Hutang piutang begitu orang takut kepada manusia, tapi ada hutang kepada Allah. Hutang apa itu? Hutang puasa saat hamil 7 hari, saat mengandung 7 hari, saat menyusukan anak 7 hari.
Mau dibayar tahu anak 7. Kalau suaminya mengaji, dia ingatkan, oh my darling, my dear, buah hati belayan jiwa. Ada apa bang? Sudah kau ganti puasamu? Karena kalau tidak kita akan dituntut. Man mata, siapa yang mati, wa alaihi siyamun, punya utang puasa, soma anhu waliyuhu, maka dia dituntut untuk dibalaskan, dibayarkan, ditunaikan hutang puasanya itu untuk anak-anak dia. Hari raya kurban, kirimlah ke kampung halaman agak 1-2 ekor kambing. Di Ternate, ya, karena di sini mencari rezeki, di sini kita tinggal, potongkan. Tapi kita tinggal di perumahan klaster, orangnya kaya-kaya, malah mereka tak makan kambing. Ada kambing, ada gulai, ada rendang, ada makan ikan teri sama petai. Jangan lagi mubazir. Ini kadang Idul Adha, terus simpan kambing di dalam kulkas freezer sampai 3 minggu tak bisa ditutup, menyipak kaki kambing dari dalam. Bagilah, kirim 1 ekor sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Ini yang Ustaz ceramahkan ini, Ustaz cuma pandai ceramah atau Ustaz sudah buat? Saya kalau berkurban di masjid tempat saya 1, di masjid di kampung 1, di masjid tempat istri 1. Kalau tiap bulan sedekah paket 10-20 kilogram beras, minyak, gula, susu, roti, bungkus, niatkan untuk almarhum almarhumah, datuk, nenek, keluarga, sahabat, sampailah itu. Yang tak bisa dibuat banyak, sedikit. Sikit pun tak bisa, berzikir. Tak bisa saya sedekah duit, tak ada, zikir. Zikir pun tak bisa, dekat laut kan? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi dimulai tausiah jam 6:10, sekarang sudah jam 7:15. Itulah yang dapat saya sampaikan. Jangan kemana-mana, nantikan setelah yang satu ini. Itu kalau awak di TV, ini awak di YouTube, maka mari kita dengarkan dari guru kita, dari Habib kita, Sayyidi Al-Habib Rifqi Al-Hamid hafizahullah. Falyatafaddal mashkura. Fadhil sir. Doa. Aminkan doa Habib. Habib ini mengalir darah Nabi dalam badannya. Bayangkan itu. Kita minta barokah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.